Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Sebelum sidang dimulai, perkenalkan kami dari kelompok 2 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi akan menampilkan sidang perkara permohonan pengujian undang-undang atas nama pemohon Aslim Chalid alias Aslim. Sebelumnya, kami akan menyampaikan beberapa hal. Karena terbatasnya waktu sidang, maka sidang akan dilaksanakan secara cepat dan akan kami rangkum dalam berkas perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dan untuk jeda sidang, kami akan menanya dengan menundukkan kepala. Sekian dan selamat menyaksikan. Hari ini Kamis tanggal 26 Juni 2025, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara permohonan pengujian undang-undang atas nama pemohon Aslim Chalid alias Aslim. Maka dari itu penasihat hukum memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 26 Juni 2025, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dengan nomor perkara 415-PUU-2025-MK. Dengan ini saya nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun agenda sidang hari ini yakni pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pengujian material pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, hadir kali ini pemohon silakan memperkenalkan diri. Baik Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Ernawati dan rekan saya Muhammad Harfin sebagai prinsipal dan nomor perkara 415-PUU-2025-MK. Baik, adapun sidang kali ini kita laksanakan secara panel. Maka dari itu hadir 3 hakim konstitusi saja. Dalam hal ini Prof. Dr. Haji Muhammad Darussalam MPS LLM selaku hakim ketua, Dr. Haja Siti Nurhalis SHMAG, Dr. Sabdillah Sastirsyam SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Untuk itu sidang hari ini adalah sidang pendahuluan. Permohonan pemohon sudah masuk dan kami sudah membacanya, ya. Untuk itu pemohon silakan untuk menyampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja ya. Bisa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok-pokok permohonan pengujian material pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 33 huruf D yang menyebutkan calon kepala desa harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Kemudian masuk pada kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa pasal 33 huruf D yang menyebutkan calon kepala desa harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Adapun legal standing pemohon adalah bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 huruf A MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur pasal 33 huruf D menyebutkan calon kepala desa harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu adanya hak atau kewajiban konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Yang kedua, hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Selanjutnya, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selanjutnya adalah adanya hukuman sebab akibat antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 2 nomor 2 tahun 2021 mengatur hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila ada hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945, hak atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya, poin ke-6 bahwa menurut pemohon, ketentuan pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa setidak-tidaknya memiliki 3 persoalan, yang mana persoalan dimaksud telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi pemohon, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan kesetaraan dalam pemerintahan lokal dilanggar pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua, hak untuk mendapatkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel dilanggar pada pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ketiga, hak untuk berperan aktif dalam demokrasi lokal dikebiri oleh rendahnya standar kepemimpinan yang dilegalkan negara terdapat pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya menyatakan bahwa syarat pendidikan bagi calon kepala desa adalah sekurang-kurangnya tamat sekolah menengah atas atau sederajat untuk menjamin kesetaraan dengan jabatan publik lainnya setara dalam tanggung jawab dan fungsi pemerintahan. Demikianlah permohonan ini dibuat agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengabulkannya. Baik, terima kasih kuasa hukum atas permohonan yang telah dibacakan. Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan nasihat, saran ataupun kebaikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 41 ayat 1. Untuk itu saya serahkan kepada majelis memberikan saran dan masukannya.
baik mengenai saran dan perbaikan untuk permohonan pemohon. Yang pertama yakni kerugian konstitusional. Permohonan ini telah memuat argumentasi kerugian konstitusional, tetapi perlu ditegaskan secara sistematis unsur-unsur dari 5 syarat kerugian konstitusional menurut Mahkamah Konstitusi. Putusan 006/PU angka Romawi 2/2005, yaitu hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3 dan Pasal 28E ayat 3, Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 31. Dirugikan secara aktual atau potensial oleh berlakunya norma Pasal 33 huruf D. Kerugian bersifat spesifik bagi pemohon, misalnya sebagai mahasiswa yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Adanya hubungan sebab akibat langsung antara norma yang diuji dan kerugian, adanya kemungkinan kerugian tidak terjadi, permohonan dikabulkan. Syarat perbaikannya yakni tambahan bagian eksplisit yang merinci satu persatu poin di atas dalam subjudul tersendiri. Sekian ini. Baik, saran yang kedua, posita masih minim. Posita atau dalil pemohon yang diajukan sebenarnya cukup banyak, tetapi belum ditata dengan struktur hukum normatif yang tajam. Tambahan posita, asas-asas hukum yang dilanggar. Yang pertama, asas lex superior derogat legi inferior. Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, asas kepatuhan dan keadilan. Ketidaksesuaian syarat pendidikan antara kepala desa dan perangkat desa. Yang ketiga, asas non-diskriminasi dan meritokrasi atau pendidikan lebih tinggi itu tidak dihargai. Yang keempat, argumentasi perbandingan norma. Norma ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada yang menetapkan syarat pendidikan minimal SMA. Potensi diskriminasi dan multitafsir. Norma membuka ruang diskriminasi intelektual dan menimbulkan persepsi seolah pendidikan tinggi tidak penting untuk jabatan publik di tingkat desa. Sekian. Selanjutnya perihal pemohon seharusnya menguraikan secara detail setiap norma yang diuji, terutama yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan tadi huruf D pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bahwa calon kepala desa harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Kemudian ada norma Undang-Undang Dasar 1945 yang didalilkan dilanggar, itu dijelaskan lebih lanjut pada pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa norma tersebut dianggap menciptakan ketidaksetaraan terhadap warga negara dengan kualifikasi lebih tinggi. Selanjutnya pada pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa norma ini menutup peluang partisipasi yang berkualitas dalam demokrasi lokal. Pada pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum, bahwa norma ini dinilai tidak rasional, tidak adil dan menciptakan standar ganda dalam hukum jabatan publik. Lalu terakhir pada pasal 31 ayat 3 dan 5 bahwa negara seharusnya memajukan pendidikan dan menjadikannya standar dalam pembentukan pemimpin lokal yang berkualitas. Saya rasa demikian saran dan masukan dari Majelis Hakim Konstitusi. Selanjutnya berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 pada pasal 42 ayat 1 bahwa pemohon dan kuasa hukum diperkenankan untuk memperbaiki permohonannya paling lama selama 14 hari ke depan. Saudara mengerti ya? Baik. Dengan ini saya nyatakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan nomor register perkara 415-PU-angka-6-2025-MK saya nyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan.
Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa 8 Juli 2025, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan ini saya nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, adapun agenda sidang kita hari ini adalah pemeriksaan pembuktian dalam perkara pengujian material pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Itu akan diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah berwenang dan memeriksa memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun agenda sidang kita kali ini dilaksanakan secara pleno. Maka dari itu pada sidang kita hari ini hadir 9 hakim konstitusi. Dalam hal ini Prof. Dr. Haji Muhammad Haidar Salam MPSH LLM selaku hakim ketua. Juga sebagai hakim konstitusi Dr. Haji Siti Nurhalisa SHMAG, Dr. Sardila Sasitram SHMH, Dr. Sulatang SHMH, Profesor Dr. Wira Sofiema SHMKM, Dr. Nurfadila SHMH, Profesor Dr. Muglia Zalima SHMCL, Dr. Ali Zainal Abidin SHMH, Dr. Dewi Anggraini SHMHUM masing-masing sebagai hakim konstitusi. Baik, perkara ini diajukan oleh saudara pemohon Aslim Halid, mahasiswa yang kali ini diwakili oleh kuasa hukum. Di sini sudah hadir kuasa hukum pemohon. Untuk itu silakan kuasa hukum pemohon memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, kali ini pemohon tidak sempat hadir. Adapun kami yang hadir pada persidangan kali ini sebagai kuasa hukum pemohon, saya Ernawati SHMH dan rekan saya Muhammad Arfin SHMH. Terima kasih kuasa hukum telah hadir dalam persidangan kita kali ini. Terima kasih hadir juga kali ini pihak dari Presiden. Silakan untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri Yang Mulia. Saya Dr. Haji Nur Ahmad Al-Faid SHMH, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, sebagai unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, hadir di sini untuk memberikan keterangan sebagai perwakilan dari Presiden. Baik, terima kasih. Hadir juga kali ini dari pihak DPR. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu ya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Reza Arfan SHMH, anggota Komisi 2 Bidang Dalam Negeri, Pertanahan dan Pemberdayaan Aparatur DPR RI untuk memberikan keterangan sebagai perwakilan DPR RI. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari pihak DPR maupun Presiden menghadirkan saksi dalam persidangan ini? Tidak ya. Karena tidak menghadirkan saksi, untuk itu kami persilakan kepada perwakilan dari pemerintah terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan. Silakan. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami hadir mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangan resmi pemerintah dalam perkara Akuo. Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menetapkan syarat pendidikan minimal calon kepala desa adalah lulusan SMP atau sederajat merupakan ketentuan yang konstitusional. Pertimbangan utama pemerintah dalam menyusun ketentuan ini adalah berdasarkan kondisi sosiologis masyarakat desa di Indonesia. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan, diketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di desa masih kisaran antara 6 sampai 7 tahun, yang setara dengan tingkat pendidikan SMP. Oleh karena itu, menetapkan syarat yang lebih tinggi, misalnya SMA atau sederajat, dikhawatirkan akan menciptakan hambatan struktural bagi warga desa untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Selanjutnya, kepala desa bukan hanya jabatan administratif, tetapi juga jabatan
politik yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Pengalaman kami menunjukkan bahwa banyak kepala desa lulusan SMP yang memiliki kapasitas kepemimpinan, rekan jejak, serta kemampuan komunikasi dan manajerial yang baik. Pengelolaan desa pun dilakukan secara kolektif bersama perangkat desa yang umumnya memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi. Dengan demikian, kepemimpinan desa tidak sepenuhnya bertumpu pada tingkat pendidikan formal, melainkan pada kemampuan sosial, pengalaman lokal, serta kedekatan dengan masyarakat. Lebih lanjut, pemerintah menilai bahwa pasal 33 huruf D justru menjamin prinsip keadilan akses dan non-diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya batas pendidikan yang terlalu tinggi, kesempatan warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa dapat terhambat, yang pada akhirnya mengurangi makna demokrasi lokal. Pemerintahan juga melakukan evaluasi dan pelaksanaan dana desa sejak 2015. Kami menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak bergantung mutlak pada tingkat pendidikan kepala desa, tetapi lebih kepada tata kelola, pengawasan, dan peran pendamping desa. Dalam hal ini, program pelatihan dan penguatan kapasitas kepala desa terus kami jalankan untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Sebagai penutup, pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan ini adalah wujud keberpihakan terhadap realitas desa. Agar regulasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah tetap terbuka jika mahkamah memandang perlu adanya pengujian bersyarat dengan batasan-batasan tertentu. Terima kasih dari kami, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih dari pihak pemerintah atas keterangan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada majelis untuk bertanya. Baik, dengan Bapak Nur Ahmad Al-Faid, apakah ada kajian yang lebih rinci dari pemerintah tentang aktivitas penggunaan dana desa jika kepala desa memiliki latar belakang pendidikan SMP dibandingkan SMA atau lebih tinggi? Ya, Yang Mulia, evaluasi yang kami lakukan dalam rentang tahun 2016 sampai 2023 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi mutlak antara pendidikan kepala desa dan penyimpangan dana desa. Justru banyak kasus yang kami temukan di sini karena melemahnya sistem pengawasan, kurang optimalnya pendamping, serta minimnya literasi keuangan di lingkungan aparat desa. Oleh karena itu, pelatihan yang kami akan lakukan di sini lebih dititik beratkan terhadap keterampilan manajemen pemerintah. Apakah pemerintah membuka ruang visi terhadap ini di masa yang akan datang seiring meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah atas di desa? Tentu Yang Mulia, pemerintah membuat ruang evaluasi terhadap ketentuan ini dalam rancangan jangka menengah tahun 2025 sampai 2029. Salah satu indikator capaian pembangunan desa adalah meningkatnya SDM di tingkat desa. Yang termasuk di dalamnya adalah rasio kepala desa berpendidikan tingkat SMA. Jika capaian tersebut meningkat signifikan, maka revisi terhadap syarat pendidikan kepala desa menjadi pertimbangan kebijakan ke depannya. Cukup ya. Terima kasih atas keterangan dari pihak pemerintah. Selanjutnya kami lanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari DPR. Maka dari itu kami persilakan kepada perwakilan dari DPR untuk menyampaikan keterangan. Baik. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menetapkan bahwa calon kepala desa harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Merupakan norma yang harus dimiliki pendidikan hukum yang disusun oleh mempertimbangkan realitas empiris sosial di desa sekaligus bentuk keberpihakan terhadap keterjangkauan akses politik masyarakat di desa secara luas. Pembentukan norma ini melewati berbagai tahapan legislasi yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif.
DPR melalui Komisi 2 secara aktif menghimpun data, mendengar aspirasi dari masyarakat, tokoh desa, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk desa di Indonesia hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SMP. Jika masyarakat pendidikan dinaikkan ke SMA sederajat, maka akan menghilangkan kesempatan bagi sebagian besar tokoh masyarakat yang telah berkontribusi besar bagi masyarakat desa, namun tidak memiliki ijazah SMA. Dalam semangat demokrasi partisipatif yang diatur dalam pasal 22D dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka DPR menilai bahwa syarat pendidikan minimal SMP adalah bentuk afirmasi untuk menghindari eksklusi politik berbasis pendidikan formal. Apalagi sistem pemerintahan desa sangat khas dalam pendekatan yang lebih personal dan berbasis budaya lokal. Kepala desa bukan hanya pemimpin administratif, tapi juga tokoh adat, mediator sosial, serta penegak komunitas. DPR juga menimbang bahwa kualitas kepala desa tidak semata ditentukan oleh jasa, melainkan pengalaman kerja, kejujuran, kepemimpinan sosial, dan komitmen membangun desa. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas kepala desa dilakukan secara berkala melalui pelatihan BIMTEK serta pendampingan dari Kemendagri dan tenaga pendamping profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tidak harus dimulai dari syarat pencalonan yang terlalu tinggi. Kami juga ingin menekankan bahwa norma ini bersifat terbuka untuk ditinjau secara periodik. Artinya DPR tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi kembali syarat pendidikan apabila perkembangan SDM dan pendidikan di desa sudah jauh meningkat dan merata. Dan demikian, pasal 33 huruf D bukanlah bentuk diskriminasi, tetapi bentuk merupakan afirmasi yang mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan sosial. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih dari pihak DPR atas keterangan yang telah disampaikan. Maka dari itu, selanjutnya dipersilakan kepada majelis untuk mengajukan pertanyaan. Baik, saudara ahli, dalam hal ini apakah DPR memiliki data atau evaluasi bahwa syarat berpendidikan SMP tidak berdampak negatif terhadap pemerintahan desa? Ya, Yang Mulia, berdasarkan laporan Komisi 2 selama masa sidang 2021-2024, kami tidak menemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa kepala desa lulusan SMP memiliki tingkat pelanggaran administratif atau korupsi yang lebih tinggi dibandingkan yang berpendidikan SMA. Justru kami menemukan beberapa kepala desa lulusan SMP yang berhasil mengembangkan desa wisata BUMDes unggul dan pengolahan dana desa yang transparan. Apakah DPR membuka peluang untuk mengubah ketentuan ini bila perkembangan pendidikan desa sudah lebih merata? DPR tentu terbuka, Yang Mulia. Kami selalu mengikuti perkembangan indikator pendidikan desa dan akan mengevaluasi norma ini secara berkala. Jika peningkatan akses pendidikan di desa sudah meluas dan merata, maka tidak menutup kemungkinan kami akan mengusulkan peningkatan standar pendidikan dan revisi undang-undang di masa yang akan mendatang. Baik, Saudara Reza, bagaimana DPR menjamin bahwa syarat ini tidak akan menciptakan diskriminasi implisit bagi generasi muda desa yang telah menempuh pendidikan lebih tinggi? Apakah ada ruang bagi aspirasi mereka untuk tetap relevan dalam kontestasi politik desa? Pertanyaan yang sangat penting, Yang Mulia. DPR memastikan bahwa pendidikan setiap warga desa memiliki hak untuk mencalonkan diri tanpa melihat latar belakang pendidikan selama memenuhi syarat minimum. Generasi muda desa tetap bersaing dan menunjukkan kapasitasnya melalui program pembinaan, kepemudaan, serta jalur pengabdian masyarakat. Kami juga mendorong partai politik dan organisasi masyarakat desa untuk memberikan ruang regenerasi kepemimpinan. Apakah DPR pernah mempertimbangkan model afirmatif seperti kuota atau jalur khusus bagi perempuan atau pemuda dengan kualifikasi pendidikan tinggi untuk menjadi kepala desa? DPR telah membahas beberapa opsi afirmatif dalam forum legislasi, Yang Mulia. Namun karena sistem pemilihan kepala desa bersifat langsung dan non partisan, Yang Mulia,
implementasi afirmasi berbasis kuota masih menghadapi kendala teknis, namun kami mendukung langkah-langkah afirmatif lainnya melalui pembinaan pelatihan kepemimpinan perempuan dan pemuda serta pemberdayaan melalui organisasi desa. Apakah DPR memiliki instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan norma ini di lapangan agar tidak disalahartikan oleh pemerintah daerah? DPR memiliki fungsi pengawasan di Komisi 2 terus memantau pelaksanaan regulasi ini, termasuk melalui revisi laporan dan Kemendagri dan masukan dari Asosiasi Perangkat Desa. Kami menekankan agar pemerintah daerah tidak menambah atau mengurangi persyaratan pencalonan secara sepihak. Serta kami juga menjaga akses kesetaraan dan keterbukaan bagi seluruh warga desa. Baik, terima kasih kepada saudara Nim Reza Sejar Arfan SHMH dari pihak DPR dan juga dari pihak Presiden tadi atas penjelasan dan dialog yang sangat komprehensif. Dengan demikian agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR telah selesai. Maka dari itu selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pemohon dan para ahli yang dihadirkan. Maka dari itu kami persilakan kepada kuasa hukum pemohon untuk menyampaikan keterangan. Silakan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan pokok-pokok pembuktian pemohon. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menetapkan syarat minimal SMP dan sederajat bagi calon kepala desa dinilai mencederai hak konstitusi, khususnya pada pasal 28C ayat 1 dan 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Norma tersebut dinilai mendongkrak kualitas kepemimpinan desa dan mengabaikan arah pembangunan SDM nasional. Kami menilai bahwa ketentuan ini mencerminkan regresi terhadap standar pendidikan dan berpotensi membatasi hak warga negara lain yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi untuk mendapatkan kepemimpinan yang kompeten. Oleh karena itu, kami telah menghadirkan ahli dalam sidang kali ini untuk menyampaikan pandangan ilmiahnya. Adapun ahli yang dihadirkan yaitu Profesor Dr. Muhammad Ibrahim MSI MPD sebagai Guru Besar Administrasi Pemerintahan Universitas Negeri Makassar. Dan yang kedua yaitu Profesor Dr. Malaka SHMH sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar. Baik, untuk itu silakan kepada para ahli yang dihadirkan untuk menjelaskan identitasnya terlebih dahulu. Silakan satu persatu ya. Izin yang mulia, saya Profesor Dr. Muhammad Ibrahim, MSc MPD, sebagai Guru Besar Administrasi Pemerintahan Universitas Negeri Makassar. Umur 63 tahun, pekerjaan dosen agama Islam. Hadir dalam persidangan kali ini untuk memberikan keterangan ahli dari sudut pandang administrasi pemerintahan dan pendidikan terhadap perkara 415/2025 Mahkamah Konstitusi. Izin yang mulia, perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Malaka SHMH sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Alauddin Makassar. Umur 56 tahun, agama Islam. Hadir pada persidangan kali ini untuk memberikan keterangan ahli hukum tata negara pada perkara 415/PUU/2025/ Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih atas saudara ahli telah menjelaskan identitasnya. Sebelum saudara berdua menyampaikan keterangan kalian, maka saudara berdua wajib disumpah terlebih dahulu sebagaimana dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada pasal 37 ayat 1. Dan oleh karena saudara ahli berdua beragama Islam, maka dari itu kita akan sumpah secara bersamaan. Saudara bersedia ya? Iya, yang mulia. Baik, silakan kepada yang mulia untuk disumpah.
Silahkan untuk kedua saudara ahli maju ke depan untuk disumpah secara bersamaan. Juru sumpah tolong menunggu. Ikuti lapas sumpah saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli dalam persidangan ini. sebagai ahli dalam persidangan ini Akan memberikan keterangan sesuai dengan. Keahlian saya dengan sebenar-benarnya. Dan tak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, juru sumpah, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Prof. Muhammad Ibrahim sudah sering ya memberikan keahlian ya. Berarti Prof. Ibrahim ini paham ya tentang pemberian keterangan sebagai ahli dalam perkara konstitusi. Oleh karena itu Prof. Muhammad Ibrahim silakan untuk menyampaikan keterangannya. Ya, depan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa Kepala Desa adalah pengambil keputusan strategis di tingkat lokal. Berdasarkan studi empiris, tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kapasitas literasi kebijakan, kemampuan manajemen administrasi, dan akses terhadap sumber daya negara. Kepala desa yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih cepat menyerap regulasi baru, memahami sistem pelaporan, anggaran, serta mampu memimpin program-program pembangunan secara sistematis. Pendidikan juga merupakan instrumen pembentuk karakter kepemimpinan yang progresif dalam sistem pelaporan, anggaran, Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa Kepala Desa adalah pengambil keputusan strategis di tingkat lokal. Berdasarkan studi empiris, tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kapasitas literasi kebijakan, kemampuan manajemen administrasi, dan akses terhadap sumber daya negara. Kepala desa yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih cepat menyerap regulasi baru, memahami sistem pelaporan, anggaran, serta mampu memimpin program-program pembangunan secara sistematis. Pendidikan juga merupakan instrumen membentuk karakter kepemimpinan yang progresif dalam konteks desa yang kini mendapatkan alokasi dana besar dari APBN. Kepala desa dituntut memiliki kemampuan teknis, administratif, dan akuntabilitas publik. Penelitian yang kami lakukan pada 125 desa di tingkat provinsi menunjukkan bahwa kepala desa berpendidikan SMA dan perguruan tinggi memiliki kecenderungan lebih baik dalam menerapkan prinsip good governance seperti transparansi dan partisipasi masyarakat. Syarat calon kepala desa minimal SMP dalam perspektif pendidikan adalah langkah yang bertentangan dengan semangat pengaruh utama kualitas pendidikan sebagaimana ditargetkan dalam SDG maupun RPJMN. Justru negara harus menjadikan syarat pendidikan lebih tinggi sebagai motivasi bagi masyarakat desa untuk terus belajar dan membangun kualitas dirinya. Pendidikan formal juga berkaitan erat dengan keterampilan literasi digital. Di era digitalisasi administrasi desa, kepala desa harus mampu memanfaatkan teknologi, mengakses platform layanan, dan menjalin koordinasi lintas sistem. Minimnya tingkat pendidikan akan menciptakan ketimpangan digital yang memperlambat kemajuan desa. Cukup ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Saudara Prof. Ibrahim. Untuk itu silakan majelis untuk mengajukan pertanyaannya. Menurut saudara ahli, apakah ada bukti empiris bahwa kepala desa berpendidikan SMP secara konsisten gagal dalam mengelola desa? Saya tidak mengatakan semua gagal, Yang Mulia. Namun gagal menunjukkan bahwa kepala desa dengan latar pendidikan SMA atau lebih tinggi cenderung lebih adaptif terhadap regulasi dan lebih akuntabel dalam pelaporan keuangan desa. Ada
korelasi positif antara jenjang pendidikan dan kualitas tata kelola. Baik, apakah menaikkan syarat pendidikan ini tidak justru mendiskriminasikan calon yang memiliki integritas tapi terbatas akses pendidikannya? Isu akses memang penting ya, tetapi dapat diatasi dengan afirmasi seperti pelatihan bersyarat. Namun, menurunkan standar hanya untuk inklusif justru bisa mengorbankan kualitas kebijakan desa. Negara semestinya memfasilitasi peningkatan kualitas SDM, bukan mengakomodasi status quo yang rendah. Terima kasih Prof. Dr. Muhammad Ibrahim MSc MPD atas keterangan yang disampaikan. Selanjutnya kita beralih kepada ahli kedua yang dihadirkannya, dan Prof. Dr. Malaka SHMH, orang pakar hukum tata negara dari Universitas Islam Negeri Al-Adin Makassar. Silakan Prof. Malaka untuk memberikan keterangan. Terima kasih Yang Mulia. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa norma pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara prinsip bertentangan dengan semangat konstitusional dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. Undang-Undang 1945 telah meletakkan asas meritokrasi dalam penyelenggaraan negara. Maka ketentuan dengan kualifikasi rendah justru dapat dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut. Jika kita cermati lebih dalam, konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, hak tersebut bukanlah hak absolut tanpa batas. Negara dapat menentukan kriteria yang rasional dan proporsional sepanjang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, menaikkan syarat pendidikan bukan diskriminasi, melainkan langkah afirmatif untuk menjamin kualitas pelayanan publik di desa. Norma ini juga berpotensi menciptakan standar ganda. Di satu sisi, pemerintah mendorong kepala daerah dan anggota DPRD minimal berpendidikan SMA. Namun di sisi lain justru memperlonggar syarat bagi kepala desa. Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan norma yang membingungkan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam pasal 28D Undang-Undang 1945. Selain itu, pembentukan norma ini menurut saya tidak sepenuhnya mempertimbangkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian secara yuridis Mahkamah memiliki dasar kuat untuk menyatakan norma ini bertentangan dengan konstitusi. Baik, terima kasih Prof. atas keterangannya. Selanjutnya kepada Mahkamah untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Apakah demi keseimbangan pemerintahan, Mahkamah harus merubah norma ini? Tentu Yang Mulia, jika ini melanggar prinsip konstitusi, melanggar hak warga negara, atau tidak proporsional, maka Mahkamah berwenang menyatakan inkonstitusional baik secara keseluruhan maupun bersyarat. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi ya? Terima kasih kepada para ahli telah memberikan keterangan dalam persidangan kali ini. Selanjutnya kita lanjut dengan pembacaan kesimpulan. Penyampaian kesimpulan ini saya kira penting untuk memberikan gambaran final mengenai posisi hukum masing-masing pihak atas fakta, bukti, dan argumentasi yang telah diajukan selama proses persidangan. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian agenda penyampaian kesimpulan, saya persilakan kepada kuasa hukum pemohon terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Yang Mulia Majelis Hakim, Yang Mulia Majelis Hakim, kami menyampaikan bahwa ketentuan pasal 3 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
Yang Mulia Majelis Hakim, kami menyampaikan bahwa ketentuan pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah nyata bertentangan dengan semangat konstitusi dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam konteks pemerintahan desa. Norma tersebut melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terima kasih kepada kuasa hukum pemohon. Selanjutnya kepada pihak pemerintah ya untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim, pemerintah tetap berpendapat bahwa norma pasal 33 huruf D adalah bentuk afirmasi positif bagi masyarakat di lingkungan desa. Norma tersebut dinyatakan tidak melanggar konstitusi dan justru menjamin hak politik masyarakat secara lebih inklusif. Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Baik, terima kasih kepada pihak pemerintah atas kesimpulannya. Selanjutnya kepada pihak DPR untuk menyampaikan kesimpulannya juga, secara singkat juga ya. Baik, Yang Mulia, DPR tetap pada posisi bahwa syarat pendidikan SMP dan norma pasal 33 huruf D pada kebijakan legislatif dan konstitusional, nasional dan proporsional sesuai dengan kewenangan pembentuk undang-undang. Kami berharap Mahkamah dapat mempertimbangkan fakta dan argumentasi hukum secara efektif. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan dari para pihak, Mahkamah akan memasuki tahap pemusyawaratan untuk mengambil keputusan. Maka dari itu berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Majelis akan melaksanakan rapat permusyawaratan hakim secara tertutup sebelum memasuki agenda pembacaan putusan. Agenda pembacaan putusan akan dilaksanakan 7 hari ke depan pada tanggal 15 Juli 2025. Kepada para pihak agar tetap hadir pada agenda sidang selanjutnya. Maka dari itu sidang selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 15 Juli 2025, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun agenda sidang hari ini yakni pembacaan putusan ya, yang sudah sampai di acara pembacaan putusan dalam perkara pengujian material pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu karena semua pihak sudah hadir, dengan ini kami menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, sekali lagi sidang kita laksanakan secara panel. Maka dari itu hadir 9 hakim konstitusi yang sama seperti agenda sidang sebelumnya. Perkara ini lagi-lagi diajukan oleh saudara pemohon Aslim Halid, seorang mahasiswa yang mewakili ada kuasa hukum. Karena kita telah memasuki dan menyelesaikan sidang agenda pemeriksaan pendahuluan dan pembuktian, maka agenda sidang kali ini yakni pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Kepada para pihak agar tetap mendengarkan dan menyimak putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Saudara mengerti ya? Putusan nomor 415/PUU/2025/MK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian material pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh pemohon atas nama Aslim Halid, pekerjaan
mahasiswa, alamat Jalan Mustafa Lingkungan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Juni 2025 memberi kuasa kepada Ernawati SHMH dan Muhammad Arfin SHMH pada advokat atau konsultan hukum pada law office firma AMH yang beralamat kantor di Jalan Wisma Nugra Santana, lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman 7-8 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, pemohon disebut membaca permohonan para pemohon, mendengarkan keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon. Duduk perkara menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Juni 2025 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juni 2025. Berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 410-PU-MK-AP3-06-2025 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusional elektronik dengan nomor 415-PU-2025-MK pada tanggal 28 Mei 2025 yang telah diperbaiki dan diterima Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah bahwa Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kedua, bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ketiga, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157 tambahan lembaran Republik Indonesia tahun 5076 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
perubahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6554. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang diputuskan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini juga diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional para pemohon. Bahwa ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan atau WNI, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik dan privat atau lembaga negara. Bahwa untuk mengukur apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A PUK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar para pemohon antara lain. Pasal 1 ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Alasan-alasan permohonan. Ruang lingkup pasal yang diuji. Yang pertama, bahwa pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahwa untuk lebih jelasnya, pemohon kutip isi ketentuan pasal 33 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana berikut. Calon kepala desa harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Dasar pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 28 ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalil-dalil pokok permohonan. Alur kronologis ketidakpastian hukum dan posisi mahkamah dalam menafsirkan pasal aqua. Dalil-dalil pokok permohonan. Alur kronologis ketidakpastian hukum dan posisi mahkamah dalam menafsirkan pasal aqua. 1. Bahwa ketidakadaan norma mekanisme perhitungan terhadap syarat minimal usia kepala daerah pada pasal aqua jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana ditegaskan pada pasal 28D ayat 1 yang secara faktual dapat merugikan hak-hak para pemohon untuk mendapatkan penyelenggaraan pilkada yang demokratis sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang NRI tahun 1945. 2.
bahwa terkait ketidakpastian hukum yang terdapat pada pasal akuo sebenarnya telah diterjemahkan oleh KPU menjadi sejak penetapan pasangan calon pilih pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU 9/2020. Baik itu, berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan dalam provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi para pemohon. 2. Menjadikan permohonan pengujian pasal 33 huruf D Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi undang-undang sebagai perkara yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebelum pelaksanaan pendaftaran calon pilkada 2029 pada tahun 2029. Dalam pokok permohonan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 33 huruf D Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai persyaratan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti, surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P10 yang disahkan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut. 1. Bukti P1, fotokopi Undang-Undang nomor 33 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bukti P2, fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukti P3, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Aslim Khalid. Bukti P4, fotokopi kartu tanda mahasiswa atas nama Aslim Khalid. Bukti P5, fotokopi naskah akademik dan risalah rapat panitia kerja RUU perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Pertimbangan hukum setelah memeriksa bukti-bukti, mendengarkan keterangan ahli, saksi, dan pihak terkait serta mempertimbangkan seluruh fakta hukum, Mahkamah berpendapat bahwa adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menimbulkan diskriminasi atau ketimpangan yang bersifat konstitusional. 3. Ketimpangan dalam implementasi bukanlah alasan untuk menyatakan norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan permasalahan kebijakan administratif. 4. Oleh karena itu, dalil para pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah untuk menyatakan norma aqua inkonstitusional. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, maka Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Bahwa pokok permohonan para pemohon adalah tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.
Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Muhammad Haidar Salamin B selaku hakim ketua, merangkap sebagai anggota Sabdil Sastisram, Mafliha Zalilha, Swatang, Dewi Anggraini, Dira Sukiema, Nur Fadila Siti Nurhalisa, dan Ali Zainal Abidin Hasan, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka pada umum untuk umum Senin tanggal 15 Juli 2025 telah diucapkan pukul 16.55 waktu Indonesia Tengah oleh 9 hakim konstitusi sebagaimana disebutkan tadi, bantu oleh Erwin Permana sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasa hukumnya, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, presiden atau yang mewakili, dan ahli yang dihadirkan. Masing-masing bertanda tangan majelis hakim konstitusi, dan dengan ini saya nyatakan sidang ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.